Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. 10 malam terakhir, 20 sampai malam ke-30 Ramadan, kita dianjurkan beriktikaf di masjid. Karena di antara malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29, itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, iktikaf itu apa? Iktikaf itu duduk tenang, diam di masjid. Apa aktivitas kita? Zikir, berdoa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Sholat apa yang bisa dikerjakan ya? Bisa sholat taubat, hajat, istikharah, tahajud, wudhu, tahiyatul masjid, dan lainnya. Bisa di malam habis taraweh sampai azan subuh. Tapi haruskah iktikaf sampai pagi? Tentu tidak. Bisa pulang dulu sepertiga malam terakhir pergi ke masjid, iktikaf bareng suami atau bareng teman-teman yang lain sambil sahur dan melakukan aktivitas yang saya sebutkan tadi. Iktikaf itu menurut ulama dalam satu hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa tidak boleh keluar masjid kecuali ada sesuatu. Misalnya buang hajat. Dan jangan ngobrol, diem. Kalau teman-teman baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Kalau mau itikaf itu mesti diem. Tidak boleh melakukan aktivitas seperti ngangkat telepon, ketawa-ketawa dan lainnya. Jadi diem, tenang, merenung di masjid. Nah, pertanyaannya ini adalah, gimana kalau perempuan itikafnya di rumah? Perempuan itu tetap itikaf itu di masjid dan musola. Loh, bukankah perempuan itu lebih baik di rumah? Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah itu selalu itikaf 10 malam terakhir. Dan para istri beliau mengikuti aktivitas beliau sepeninggal beliau itu. Sepeninggal beliau. Artinya perempuan itu boleh aja itikaf di masjid. Yang penting jaga marwah, muruah, kehormatan sebagai wanita. Artinya jangan berdandan berlebihan, jangan melakukan aktivitas dosa dan lainnya. So, semangat selalu ya. Sehat selalu semua di sana. Nih lalu di sini nggak apa-apa itikaf. Kalau nggak mampu itikaf di masjid pun ya udah di rumah aja. Sekedar zikir, doa dan seterusnya yang tadi saya sebutkan ya. Semoga bermanfaat. Nih lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang baru mampir boleh teman-teman hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan cek juga video aku yang lain ya. Semoga betah belajar di akun ini. Nih lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Di 10 malam terakhir kita dianjurkan perbanyak berdoa ya. Karena doa di 10 malam terakhir apalagi saat itikaf itu mustajab. Tapi muncul nih pertanyaan. Boleh nggak sih doa itu membawa kertas atau membawa handphone yang kita pengen tahu doa-doanya? Jawabannya adalah boleh. Makanya di video sebelumnya aku sarankan teman-teman dari sekarang itu catat doanya pengen apa. Ya, bagi dalam 4 bab. Bab pertama adalah boleh dicatat doa peningkatan ibadah. Ya Allah, aku pengen ibadah malam. Aku susah banget untuk istiqomah, bantu aku. Ya Allah, aku susah banget sholat duhanya, bantu aku untuk hijrah dan seterusnya. Bab yang kedua, coba catat akhlak kita. Ya Allah, saya ini masih suka marah-marah, mudahkan. Masih suka ngeluh, mudahkan. Masih suka ngomongin orang, hentikan. Bantu kita supaya punya akhlak yang bagus, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, catat rezeki kita. Pengen rezeki berapa, usahanya gimana, pengen menemukan kerjaan baru, atau doakan juga diri kita kalau pengen ada banyak hutang, doakan. Dan kemudian terakhir doakan juga orang lain. Cek video sebelumnya. Jadi ketika teman-teman bagi doa itu ke dalam 4 bab, ini bab 4 ini adalah versi aku ya. Teman-teman boleh ATM aja, amati, tiru dan modifikasi. Itu boleh kok biar kita nggak lupa. Bahkan at least teman-teman kalau berada di Raudhah sekalipun boleh kok doanya dicatat. Makanya aku selalu bilang kepada jamaahku yang mau pergi umroh, catat doa dari sini. Jangan nyampe di sana bingung mau doa apa, orang nangis kita nangis juga, kita nggak ngerti mau minta apa. Ketika pembimbingnya bilang doa di sini mustajab lah, bingung mau doa apa. Nggak apa-apa, doa catat. Toh aku sampai sekarang masih punya buku doa-doa kok. Ya, sehat selalu teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun boleh klik di kolom komen dan teman-teman boleh hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Cek juga video aku yang lain dan semoga betah belajar di akun ini. Nih lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. 10 malam terakhir, 20 sampai malam ke-30 Ramadan, kita dianjurkan beriktikaf di masjid. Karena di antara malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29, itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, iktikaf itu apa? Iktikaf itu duduk, tenang, diam di masjid. Apa aktivitas kita? Zikir, berdoa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Sholat apa yang bisa dikerjakan ya? Bisa sholat taubat, hajat, istikharah, tahajud, wudhu, tahiyatul masjid, dan lainnya. Bisa di malam, habis taraweh sampai azan subuh. Tapi haruskah iktikaf sampai pagi? Tentu tidak. Bisa pulang dulu, sepertiga malam terakhir, pergi ke masjid, iktikaf bareng suami atau bareng teman-teman yang lain, sambil sahur dan melakukan aktivitas yang saya sebutkan tadi. Iktikaf itu menurut ulama dalam satu hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa tidak boleh keluar masjid kecuali ada sesuatu. Misalnya buang hajat. Dan jangan ngobrol, diem. Kalau teman-teman baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Kalau mau itikaf itu mesti diem. Tidak boleh melakukan aktivitas seperti ngangkat telepon, ketawa-ketawa dan lainnya. Jadi diem, tenang, merenung di masjid. Nah, pertanyaannya ini adalah, gimana kalau perempuan itikafnya di rumah? Perempuan itu tetap itikaf itu di masjid dan musola. Loh, bukankah perempuan itu lebih baik di rumah? Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah itu selalu itikaf 10 malam terakhir. Dan para istri beliau mengikuti aktivitas beliau sepeninggal beliau itu. Sepeninggal beliau. Artinya perempuan itu boleh aja itikaf di masjid. Yang penting jaga marwah, muruah, kehormatan sebagai wanita. Artinya jangan berdandan berlebihan, jangan melakukan aktivitas dosa dan lainnya. So, semangat selalu ya. Sehat selalu semua di sana. Dan lalu di sini nggak apa-apa itikaf. Kalau nggak mampu itikaf di masjid pun ya udah di rumah aja. Sekedar zikir, doa dan seterusnya yang tadi saya sebutkan ya. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang baru mampir boleh teman-teman hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan cek juga video aku yang lain ya. Semoga betah belajar di akun ini. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.